Anak WW usia 11 tahun datang diantar ibunya dengan keluhan perdarahan yang tidak berhenti setelah dihitan. Perdarahan sempat berhenti sesaat setelah dihitan dan pasien diperbolehkan pulang ke rumah. Namun sore harinya mulai terjadi perdarahan pada bekas hitan. Saat kecil, pasien memiliki riwayat memar pada lutut jika terjatuh. Pertanyaannya, pemeriksaan penunjang apakah yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosis kasus di atas? Sekarang kita lihat terlebih dahulu kata-kata kunci pada kasus ini. Yang pertama adalah perdarahan yang tidak berhenti setelah dihitan. Namun perdarahan sempat berhenti sesaat sebelumnya. Oke, jadi dari sini kita tahu bahwa pasien mengalami suatu delayed bleeding. Selain itu, pasien memiliki riwayat memar pada lutut jika terjatuh, artinya pasien memiliki riwayat deep bleeding atau perdarahan dalam bentuk hemartrosis. Sekarang kita lihat match point bagaimana melakukan pendekatan kelainan hemostasis. Kelainan hemostasis dibagi menjadi kelainan vaskular atau trombosit dengan kelainan faktor koagulasi. Mengapa demikian? Karena bisa kita lihat bahwa manifestasi klinis dan lab dari kedua kelompok kelainan ini berbeda. Pada kelainan vaskular atau trombosit, biasanya terjadi perdarahan superficial dalam bentuk peteki. Sedangkan pada kelainan faktor koagulasi, manifestasi klinisnya adalah perdarahan dalam bentuk ekimosis, hematoma, ataupun hemartrosis. Dan yang khas adalah terjadi delayed bleeding atau perdarahan yang sempat terhenti sebelumnya, namun kembali berdarah beberapa saat berselang. Namun dari manifestasi laboratorium, pada kelainan vaskular trombosit, yang meningkat adalah bleeding time atau BT. Sedangkan pada kelainan faktor koagulasi, yang meningkat adalah clotting time. Sesuai dengan faktor mana yang defisiensi. Jika terjadi defisiensi pada faktor jalur ekstrinsik, maka yang akan meningkat adalah PT atau prothrombin time. Sedangkan jika yang defisiensi adalah faktor jalur intrinsik, maka yang akan meningkat adalah APTT. Oke. Kemudian pada kasus ini, kemungkinan besar bahwa yang terjadi adalah suatu hemofilia. Mengapa demikian? Karena tadi kita bisa melihat adanya manifestasi yang khas, yaitu deep bleeding dalam bentuk hemartrosis dan delayed bleeding. Nah, pada hemofilia, sesuai dengan kelompok kelainan faktor koagulasi, maka manifestasi lab yang akan abnormal adalah clotting time, dalam hal ini APTT. Karena pada hemofilia, khususnya yang A, terjadi defisiensi faktor 8 yang merupakan bagian dari jalur intrinsik. Dengan demikian, pada kasus ini kita akan melakukan pemeriksaan darah lengkap, PT dan APTT, karena manifestasi klinis dan labnya sesuai dengan kelainan faktor koagulasi.